baiklah langsung saja ke materi pertama, yaitu pada tahun 1946. Kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka dan belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Yang kedua, pada tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran citizenship education, yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal kewarganegara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Berikutnya, pada tahun 1962 muncul mata pelajaran sivik terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, sivik berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Pada tahun 1968, istilah sivik dan pendidikan kewarganegara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan sivik pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SMP 1968 istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968 berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewarganegara, studi sosial, sivik, dan hukum. Pada tahun 1975 muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP atau sivik, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara PKN. Ini berisikan materi Pancasila. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada tahun 1994 muncul mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewargaan, yaitu PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu PPKN, sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Mata pelajaran ini termasuk kategori social studies, tradisi citizenship transmission, dengan nilai dan moral yang bersumber dari budaya bangsa sebagai muatannya dan diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan mata pelajaran PPKN ini yaitu menampakkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai Pancasila. Berikutnya kurikulum 2006. Kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan PKN atau Citizenship Education, dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013.
kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Pada mata pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baiklah, itulah tadi semua penjabaran dari materi perkembangan PPKN di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.